Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys, welcome back again to our course this week, our intermediate English grammar. This week we are going to tackle the discussion about perfect tenses. In this video, I would like to explain to you about two kinds of perfect tenses, which are present perfect tense and past perfect tense. Okay, so after watching this video, you should, of course, read the PDF material I provide you on Shamoke. And then the discussion forum also should be completed with some conditions as always, and after that then you can do the exercise. Okay, so let's get started. Oke, jadi di pertemuan ini kita akan membahas perfect tenses ya. Di pertemuan kali ini tidak semua perfect tenses akan saya jelaskan, hanya ada dua, yaitu present perfect tense yang pertama dan past perfect tense sebentar. Oke, saya yakin ini bukan pertama kali kalian mendengar mengenai present perfect tense. Kita akan membahas dengan analisa yang lebih mendalam lagi ya. Oke, pertama definisinya. Present perfect tense is a sentence form used to express actions, situations, status that occurred at a non-specific time. The present perfect tense is also used to express actions that started in the past but continue to the present. Jadi kalau present perfect tense ini kita membahas kejadian yang masih berlangsung sekarang yang dimulai pada satu titik di past. Oke, kita lihat di sini skemanya ya. Has or have past participle. Jadi past participle di sini biasanya bentuk ketiga ya, biasanya kita sebut verb 3. Oke, jadi di sini adalah present yang sekarang titik di mana kita berada, dan ini past. Activity started in the past and might continue to the present. Jadi dia sedang berjalan dari lampau ke sekarang. Oke, contoh kalimatnya, John has started his homework. They have fixed the broken window. Oke, formula. Let's see the formula. Untuk positifnya, jadi di sini S adalah subjek dan verb 3 adalah past participle atau bentuk ketiga verb. Oke, yang untuk positifnya, subjek have has verb 3. I have worked a lot today. Jadi di sini subjeknya I have worked. Di sini bentuk ketiga ya. Nah, ini untuk kalimat verbal. Kalimat verbal itu adalah kalimat yang menggunakan kata kerja atau yang menjelaskan tentang atau subjeknya. Maksudnya di sini subjeknya yang dikenai tindak yang melakukan pekerjaannya atau melakukan tindakannya. Nah, sementara di sini contohnya untuk kalimat nominal yang menjelaskan status, keadaan, situasi, tempat, dan sebagainya. Contohnya subjek have, has, been plus objek yang objeknya di sini bisa diisi oleh noun, adjektif, atau adverb. Adverb di sini bisa adverb of time, adverb of place, dan seterusnya. Contohnya, my mother has been a teacher since 1999. Nah, di sini subjeknya my mother. Jadi subjek itu tidak selamanya harus pronoun I, you, they, dan seterusnya, tapi juga dia bisa subjek noun. Oke, has been a teacher, di sini dia pakai noun ya, menjelaskan bahwa status mamanya dia, my mother di sini adalah a teacher since 1999. Dalam bentuk pertanyaan seperti yang kalian ketahui pasti dibalik ya. Have, has, subject dan verb 3. Have you walked a lot? Dan kalau dia ini verbal, dan kalau nominalnya have, has, subject, been, object. Have you been to Mrs. Smith's house? Oke. Selanjutnya untuk negatif, di sini untuk kalimat verbalnya tinggal ditambahkan not. I have not worked a lot yet.
Sementara kalau di sini untuk subjeknya saya memberikan contoh yang pakai never ya. Di sini juga nevernya bisa pakai no, tapi di sini saya memberikan contoh untuk never. Jadi di sini bisa diganti dengan no. Subject has never been object. I have never been to Disneyland, for example. Oke, kita lihat ini digunakan untuk apa saja present perfect tense-nya. Jadi di sini kita akan lebih membahas tentang fungsi-fungsi dari present perfect dan contoh kalimat dari fungsi tersebut. Oke, we use the present perfect. Yang pertama, for something that starts in the past and continues in the present. Contohnya, they've been married for nearly 50 years. Dan ini maksudnya mereka sudah menikah selama hampir 50 tahun dan masih berjalan ya, berarti masih hidup mungkin atau masih sama-sama. Di sini yang kedua, she has lived in Liverpool all her life. Oke, dia tinggal di Liverpool selama hidupnya dan masih akan terus berlanjut sampai sekarang. Oke. Yang kedua, we use the present perfect when we are talking about our experience up to the present. Jadi pengalaman sampai sekarang ya. I've seen that film before. Oke, ini experience-nya I've seen that film dan ya ini jadi experience-nya sekarang ya. Sekarang ini dia jadi experience. I've played the guitar ever since I was a teenager. He has written 3 books and he is working on another one. Oke, jadi di sini dia menjadi satu klausa dalam bahasa Indonesia kalimat majemuk setara karena dia menggunakan N. Kita akan membahas klausa nanti ya, belum sekarang. We often use the adverb ever to talk about experience up to the present. Contohnya, my last birthday was the worst day I have ever had. Jadi penggunaan ever di sini bisa juga membicarakan mengenai experience ya. Jadi di sini bisa menggunakan ever dan never itu pada present perfect tense. Negative formnya menggunakan never seperti yang tadi saya sudah berikan contoh. Have you ever met George? Yes, but I've never met his wife. Jadi itu contohnya ya. Okay, next, we use the present perfect for something that happened in the past but is important in the present. Jadi ngaruh ke masa sekarang. Contohnya, I can't get in the house. I've lost my keys. Ya, jadi ini kalimat ini berpengaruh di present. Kalimat present perfect berpengaruh di present tense. Ya, I've lost my keys, that's why I can't get in the house. Teresa isn't at home, I think she has gone shopping. Ini kita bisa lihat di sini. Ini bisa aja ini kita berasumsi ya. Kalau kita menggunakan I think of course. Okay. Selanjutnya, we use the present perfect for actions of duration that occurred in the past before now but are on specific time. She has visited the Guggenheim. We have built a fence. They have been to France. Jadi yang terjadi sekarang tapi unspecified times itu juga bisa ya. Akan tadi itu ada keterangan waktunya, tapi bisa juga kita tanpa keterangan waktu untuk menjelaskan sesuatu dengan menggunakan present perfect tense. Oke, selanjutnya with the present perfect when someone has gone to a place and return. Contoh ini dalam conversation, ini dalam spoken berarti ya. Where have you been? I've just been out to the supermarket. Have you ever been to San Francisco? No, but I've been to Los Angeles. Ya, jadi ini contoh when someone has gone to a place and return. But when someone has not returned, we use have has gone. Contohnya, where's Maria? I haven't seen her for weeks. She's gone to Paris for a week. She'll be back tomorrow. Ya, walaupun dia belum kembali juga, bisa juga kita pakai she's gone di sini, she has gone ya. Jadi untuk contraction di sini maksudnya singkatan, where is di sini ya
Kita bisa melihat dengan konteksnya. Sementara contraction di sini sama dengan contraction lain ketika dia negatif. Tapi di sini she's gone di sini yang menentukan bahwa ini adalah has, yaitu verb-nya. Oke, satu-satunya yang menjadikan indikator di sini dia has adalah verb 3-nya. Jadi kalau misalnya di sini bukan verb 3, ini kembali ke she's. Tapi contraction-nya sama dengan has dan is ya. Kalau contraction secara umum dia sama, yang membedakan adalah setelahnya. Kalau setelahnya dia verb 3 atau past participle, dia pasti contraction dari has. Begitu pula dengan is, persyaratan-persyaratannya itu juga dengan is. Kalau misalnya di sini verb ing, berarti di sini is dari present continuous. Kalau di sini dia noun, berarti di sini adalah present perfect. Maksud saya simple present tense nominal sentence ya. Jadi gitu ya. Oke, selanjutnya kita lihat present perfect with time adverbials. Jadi di sini beberapa keterangan waktu yang bisa digunakan untuk present perfect tense. We often use the present perfect with adverbials which refer to the recent past. Recently, just, only just. Contohnya kita lihat di sini ada kalimat scientists have recently discovered a new breed of monkey. Jadi recently-nya di sini setelah have dan sebelum verb 3 atau past participle-nya. Contoh lainnya selain recently ada just. We have just got back from our holidays. Jadi ada time adverbials yang masuk di tengah-tengah antara have dan verb 3 ya. Ini bisa. Oke. Nah, adverbials which include the present, contohnya ada seperti so far, until now, up to now, ever in question, yet in question, and negatives. Kita lihat contoh-contohnya ada di sini. Have you ever seen a ghost? Jadi have you ever di sini ever in question ini ya, ever in question. Where have you been up to now? Dari mana saja kamu sampai sekarang? Terus contohnya, have you finished your homework yet? No, so far I've only done my history. Okay. After a clause with a present perfect, we often use a clause with since to show when something started in the past. Nah, ini since juga sangat banyak dan sering dipakai dalam present perfect tense ya. Contohnya, I've worked here since I left school. Karena since di sini kan sejak, jadi dia sudah sangat merepresentasikan definisinya yang tadi. I've been watching that program every week since it started. Ya, jadi ini contoh-contoh untuk adverbial of time-nya yang bisa digunakan dalam present perfect tense. Nah, kita lihat di sini. Karena di sini dia banyak-banyak miripnya dengan simple past, terutama dalam masalah definisi ya. Di sini kita akan membahas adverbial of time juga, tapi ini adverbial of time yang digunakan dalam simple past, yang tidak boleh digunakan dalam present perfect. Oke, contohnya di sini kalau present perfect-nya I have seen that film yesterday, ini salah ya, karena tidak bisa. Karena kalau yesterday ini dia menekankan telah selesai pada satu titik tertentu, sementara present perfect itu dia berjalan dalam hal dia masih dia berpengaruh sekarang atau dalam pembicaraan sekarang. Jadi contohnya kalau mau dibenarkan kalimat ini, I have seen that film, titik, disudahi dulu kalimat present perfect-nya, baru kita buat simple past-nya. Sebagai penjelasan ya, I have seen that film. Nah, di sini kita menjelaskan my mom and I saw it yesterday. Ya, jadi ini penjelasan bahwa kita sudah nonton film itu. Kami, my mom and I saw it yesterday.
Oke ya, itu contoh yang benarnya. Kita buat kalimat baru aja. Di sini contoh we have just bought a new car last week. Ininya dihapus, dikurangi. Boleh ditambahkan kalimat simple past-nya untuk menjelaskan ini, atau boleh dihilangkan sama sekali. Nah, salah satu contoh simple keterangan waktu dalam bentuk klausa itu seperti misalnya when we were children. Tapi keterangan waktu dalam bentuk klausa ini hanya bisa digunakan juga untuk simple past. Jadi tidak bisa kita gunakan yang benarnya. Ini kan tadi when we were children we have been to California. Nah, kita lepaskan karena ini adverbial of time dari simple past. Jadi kita pisahkan, kita buat kalimat baru aja. We have been to California, titik, we went there when we were children. Atau bisa when we were children, we went there. Ya, jadi seperti itu penjelasan untuk present perfect tense. Adverbial of time-nya mesti yang sesuai. Di sini contohnya adalah yang salah ya. Jadi di sini bukan untuk kalian pakai. Ini adalah keterangan waktu untuk simple past. Oke, kita lanjut. Tapi kita lihat di sini. We can use the present perfect with adverbials which refer to a time which is not yet finished. Contohnya today. Today itu juga bisa digunakan pada simple present ya. Atau this week juga bisa. This week, this month, this year, now that I am 18. Contoh-contohnya ini bisa digunakan untuk present perfect tense. Contohnya, have you seen Helen today? Ya, jadi kalian paham ya maksudnya dalam today ini, di sini maksudnya dalam seharian ini sampai sekarang kamu lihat Helen enggak gitu ya. Nah, we have bought a new car this week. Jadi kita enggak boleh bilang last week, tapi kita bisa bilang this week walaupun dia misalnya sudah lewat misalnya beberapa hari yang lalu, tapi kita menyimpulkannya this week itu karena masih dalam waktu yang sekarang walaupun sudah terjadi. Begitu ya penggunaan present perfect. Jadi dari contoh-contoh ini saya harap kalian mengerti penggunaan present perfect-nya sangat berpengaruh pada penggunaan waktu yang masih sementara berjalan. Jadi di sini sudah terjadi tapi kita masih menggunakan this week untuk keterangan waktunya. Itu menandakan bahwa sangat penting kita mengaitkan dengan waktu yang sementara sekarang terjadi. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke past perfect tense. Di past perfect tense ini jelas agak mirip ya, ada mirip kesamaan, ada kesamaan antara past perfect tense dan present perfect tense. Oke, kita lihat definisinya dulu. The past perfect is a sentence form used to talk about actions, situations, status that were completed before some point in the past. Jadi, ada titik di masa lalu, sebelum titik itu, ini sudah terjadi. Jadi, sebelum suatu titik di masa lalu. Contohnya begitu dalam bahasa Indonesia, semoga kalian paham. Kita lihat di sini skemanya. Formnya itu had dan past participle. John had started the music before I arrived. They had considered that opinion before signing the contract. Jadi, di sini ada satu titik yang dibicarakan. Nah, past perfect tense-nya itu ada di sini. Ya, ini udah selesai, sebelumnya ini selesai, ada lagi satu kegiatan atau satu kejadian atau status yang terjadi pada saat itu yang dibicarakan. Oke. Jadi ini bisa kita lihat penggunaannya ya kita. Kita bahas formulanya dulu. Nah, di sini untuk formula dari
past perfect tense ini sederhana. Di past perfect tense juga jelas ada verbal dan nominal. Di sini saya kasih contoh untuk verbal dan nominal ya semuanya. Jadi untuk subjek apa saja dia pasti pakai head ya. Nggak ada tidak terpisah penggunaan have has-nya. Lalu menggunakan verb 3 untuk verbalnya. Sementara untuk nominalnya subjek, had, been, dan objek. Jadi tidak ada pilihan have, has. Hanya had. Semua subjek menggunakan had. Dalam bentuk pertanyaan, sama juga tadi, pasti dibalik had-nya duluan, subjek dan verb 3, had, subjek, been, objek. Nah, di sini untuk negatifnya sama juga subjek, had, not, dan verb 3. Untuk ini nominalnya subjek, had, not, atau never been, object. Ya, jadi untuk kalimat nominal itu semua menggunakan been. Oke, baik itu di positif, negatif maupun positif, interrogatif, dan negatif. Oke, penggunaannya kita lihat yang pertama adalah completed action before something in the past. Seperti yang tadi saya jelaskan ya. The past perfect expresses the idea that something occurred before another action in the past. It can also show that something happened before a specific time in the past. Nah, kita lihat di sini contohnya. I had never seen such a beautiful beach before I went to Kauai. I did not have any money because I had lost my wallet. Kita lihat di sini contohnya penggunaan past perfect itu sebenarnya lebih mudah karena dia hanya menggunakan satu, yaitu had. Kita tidak usah memilih antara have atau has ya. Tapi yang lebih complicated dari past perfect tense itu adalah past perfect tense itu kebanyakan digunakan dalam bentuk kalimat majemuk atau dalam bentuk klausa ya. Jadi dia pasti ada beberapa klausa di dalam satu kalimat gitu maksud saya. Karena kita belum memasuki penjelasan itu, nanti akan saya jelaskan lagi. Kita lihat aja contohnya di sini. I had never seen such a beautiful beach. Ini kan contoh kalimat past perfect-nya ya. Before I went to Kauai, di sini ada kalimat simple past, tapi menggunakan before. Ya, jadi past perfect tense itu kita menjelaskan satu titik di masa lampau sebelum kejadian lainnya. Jadi itulah kenapa dia selalu ada dalam kalimat majemuk. Oke, atau ada beberapa klausa di dalam satu kalimat. Itu yang lebih complicated sebenarnya karena kita menggunakan past perfect tense itu untuk menjelaskan sesuatu yang berlapis. Dalam hal ini ketika kita menjelaskan satu titik di masa lampau sebelum titik lain, itu berarti kita menjelaskan satu hal yang panjang atau complicated. Jadi tidak sesederhana kalimat-kalimat tenses lainnya. Oke. Di sini I did not have any money. Ini kan simple past ya. Di sini because I had lost my wallet. Kita bisa lihat di sini contohnya. Ini satu titik di masa lalu dan yang terjadi sebelumnya adalah menggunakan past perfect ya. I had lost. Nah, jadi itulah kenapa dia disebut complicated karena dia selalu menjelaskan dua kejadian pada masa lampau dan apa yang terjadi sebelumnya. Jadi dia tidak punya uang pada titik tertentu di masa lampau karena ada alasannya I had lost my wallet sebelumnya. Gitu ya. Oke. Ini kok salah ya? Oh ya sama. Oke, kita lihat important specific times with the past perfect. Contohnya, unlike with the present perfect, it is possible to use specific time words or phrases with the past perfect. Tidak seperti pada present perfect, ini kita bisa saja menggunakan spesifik waktu yang spesifik ya pada past perfect.
Although this is possible, it is usually not necessary. Walaupun mungkin, tapi seringnya tidak penting. Contohnya, she had visited her Japanese relatives once in 1993 before she moved in with them in 1996. Jadi, seperti tadi yang saya bilang, past perfect itu dia menjelaskan sesuatu yang agak kompleks dan complicated. Jadi penambahan detail bisa lebih menjelaskan atau lebih mendetail mengenai apa yang ingin dijelaskan. Jadi di situ walaupun tidak selamanya penting penggunaan waktu yang spesifik itu bisa, tapi bisa gitu kan, karena di sini disebutnya possible atau memungkinkan. Oke, kita lihat selanjutnya. Moreover, if the past perfect action did occur at a specific time, the simple past can be used instead of the past perfect when before or after is used in the sentence. Nah, jadi kalau past perfectnya ini terjadi di salah satu di suatu spesifik waktu yang spesifik, kita bisa menggunakan simple past dengan menggunakan before atau after. The words before and after actually tell you what happens first, so the past perfect is optional. For this reason, both sentences below are correct. Nah, jadi di sini before dan after di sini ini sangat paling sering ya digunakan dalam past perfect karena sudah jelas kita menjelaskan suatu titik di masa lalu yang ada kejadian sebelumnya. Oke, coba kita lihat di examples-nya. She had visited her Japanese relatives once in 1993 before she moved in with them in 1996. Oke, jadi before-nya di sini berarti ini yang before. Ya, ini yang before, ini yang setelah ya kan, karena kan ini kalau dari waktu kita bisa lihat dong, ini 1993 dan ini 1999. Tapi selain itu, selain waktunya penggunaan waktunya yang sudah jelas di sini, kita juga bisa melihat dari segi form. Di sini dia menggunakan past perfect dan di sini dia menggunakan simple past. Oke, jadi begitu ya cara menjelaskannya. Di sini karena disebutkan tadi bahwa the words before and after actually tell you what happens first, so the past perfect is optional. Jadi ini dalam hal ini dia menjadi pilihan, bisa dipakai dalam bentuk simple, dalam bentuk past perfect, bisa juga tidak. Jadi dalam hal ini kedua-dua kalimat ini bisa dipakai. She visited her Japanese relatives once in 1993 before she moved in. Jadi di sini sudah jelas ada yang terjadi sebelum dan setelah, tapi di sini dia menggunakan formnya dua-duanya simple past ya. Nah, di sini simple past dan di sini juga simple past. Tidak ada tidak ada past perfect di sini. Kenapa? Karena dia menggunakan syarat penggunaan untuk simple past juga ada. Jadi di sini penggunaan past perfectnya menjadi optional. Karena kalau di sini in 1993 ini adalah persyaratan untuk satu titik di masa lampau, persyaratan untuk simple past, ini juga persyaratan untuk simple past. Jadi kedua-dua klausa ini bisa menggunakan simple past. Nah, itu penggunaan past perfectnya menjadi optional, bisa iya, bisa tidak. Oke. Nah, however, ini ada lagi nih. However, if the past perfect is not referring to an action, kalau past perfectnya tidak merujuk pada suatu action at a specific time, past perfect is not optional, tapi harus. Ngerti enggak sih kalau misalnya di sini tuh past perfectnya tidak merujuk pada waktu tertentu. Jadi dia tidak perlu merujuk pada keterangan waktu yang sama dengan simple past, maka past perfectnya itu optional, tidak optional, dia harus menggunakan past perfect.
Coba kita lihat. Compare the examples below. Here, past perfect is referring to a lack of experience rather than action at a specific time. For this reason, simple past cannot be used. Contoh kita lihat langsung ya. Ini yang salah nih. Ini kan ada not correct ya. She never saw a bear before she moved to Alaska. Kenapa? Karena specific time-nya itu tidak ada. Ya. Jadi di sini dalam hal ini dia tidak dia membicarakan spesifik ya, kembali ke waktu definisi dari past perfect ya. Dia tidak membicarakan pada spesifik tidak ada spesifik time-nya. Jadi yang benar adalah she had never seen a bear before she moved to Alaska. Jadi keterangan waktu dari simple past dari past perfect ini adalah simple past itu sendiri. Jadi tidak bisa keterangan waktu simple past itu digunakan untuk simple past sendiri. Ya, saya harap nanti kalian mengerti dalam mengerjakan tugas-tugasnya. Oke, kalian pasti nanti bisa kalau benar-benar memahami definisinya. Jadi definisinya itu yang penting ya. Definisi dari past perfect-nya. Kalau kalian memahami bahwa past perfect di sini dia selalu menggunakan klausa lain sebagai, jadi ini maksud saya klausa lain sebagai keterangan waktunya. Kenapa? Karena dia adalah satu hal yang terjadi sebelum titik itu. Nah, itulah kenapa titik itu yang saya sebutkan di sini yang menggunakan simple past menjadi keterangan waktu dari past perfect. Ya, oke. Ini nanti ada di tugas akan saya tanyakan. Oke, next. Nah, penempatan adverb katanya di sini, adverb placement. The examples below show the placement for grammar adverbs such as always, only, never, ever, still, just, etc. Contohnya, you had previously studied English before you moved to New York. Ya, jadi di sini dia menggunakan previously. Previously di sini menandakan sebelumnya ya, sama aja dengan ini sebenarnya. Tapi dia di sini penekanan. Ini adalah simple past. Ini adalah past perfect-nya. You had previously studied English before. Had dan verb 3. Nah, ini adalah keterangan waktunya before you moved to New York. Ketika di dalam bentuk pertanyaan tinggal dibalik aja dong ya, had dengan you-nya. You had jadi menjadi had you. Nah, bagaimana di sini untuk bentuk aktif dan pasifnya ya? Di sini saya belum akan menjelaskan secara mendalam. Saya hanya akan berikan contoh kalimatnya saja. Contohnya, George had repaired many cars before he received his mechanic's license. Jadi past perfect, di sini simple past untuk keterangan past perfect-nya itu adalah dalam bentuk pasif. Nah, kalau dalam bentuk aktif, maaf. Nah, kita lihat dalam bentuk pasifnya, many cars had been repaired by George before he received his mechanic's license. Nah, di sini kita lihat had been repaired bentuknya ya. Dia menggunakan been. Had been dan di sini verb dalam bentuk past participle atau verb 3. Oke? Jadi saya harap kalian bisa memahami ini secara umum aja dulu untuk aktif dan pasifnya, dan untuk di sini klausa yang lebih dari satu juga akan saya bahas lebih mendalam nanti setelah kita meet. Tapi di sini kalian mesti tahu dan paham bahwa salah satu keterangan waktu dari past perfect adalah simple past di dalam satu kalimat yang sama. Oke. Nah, kita lihat di sini, you can sometimes think of the past perfect tense like the present perfect tense, but instead of the time being now, the time is before. For example, nah di sini diberikan lagi contoh situasi atau contoh kasus ya. For example nih, example-nya imagine, kamu disuruh imagine nih. Imagine that you arrive at the station at 9:15 a.m. Kamu sampai di stasiun kereta api contohnya ya, jam 9:15. Terus the station officer says to you,
petugasnya bilang, you are too late, the train has left. Ya, jadi ini satu kejadian di masa lampau. Kamu terlambat, the train has left. Di sini dia menggunakan present perfect ya, karena pada saat itu the train has left dan kamu ya jadi nggak ikut gitu. Nah, later you tell your friends. Nah, setelah kejadian ini, kamu ceritakan sama temanmu bahwa we were too late, the train had left. Jadi ini contoh situasi ya, situasi yang menggunakan past perfect tense yang katanya mirip dengan present perfect, tapi daripada menggunakan now, waktunya adalah before. Nah, kita juga kadang-kadang menggunakan past perfect in reported speech after verbs, seperti misalnya said, told, asked, thought, atau wondered. Nah, di sini dalam reported speech ya. Look at this example. He told us that the train had left. Jadi, sama ini adalah kalimat majemuk lagi. Contohnya di sini keterangan waktunya adalah simple past. Nah, kita lihat the train had left. Di sini past perfect-nya keterangan waktunya adalah simple past. I thought I had met her before, but I was wrong. Nah, ini menarik di sini karena di sini I thought I had met her before. Ini jelas reported speech, penggunaan I had met di sini past perfect. Nah, di sini juga penggunaan simple past, tapi dia menggunakan kalimat nominal. I was wrong, ya. Oke. Nah, ini penjelasan untuk untuk perfect tenses. Silahkan kalian kalian bertanya di grup mengenai penjelasan dan juga selamat melakukan tugas kalian. Jangan lupa untuk kerjakan forum discussion. Okay, good luck and thank you. Guys, jadi itu tadi penjelasan tentang perfect tenses, ada 2 ya. Seperti biasa, sebelum nanti kalian masuk ke discussion forum, silahkan dibaca dulu PDF materialnya. PDF materialnya itu sama seperti apa yang saya sudah jelaskan tadi. Lalu kemudian kalian mengisi discussion forum yang persyaratannya sama seperti minggu lalu, 1 kali posting topik discussion dan minimal 5 kali reply untuk pembahasan dari teman-teman kalian. Pembahasan reply itu tidak hanya pada satu orang ya, jadi kalian bisa ke teman yang lain. Sudah sangat banyak, bahkan sampai sekarang saya juga belum menyelesaikan membaca semua topik discussion kalian. Beberapa ada yang sudah saya ikut nimbrung discussion juga di situ, ada yang tapi saya masih melihat ada masih banyak yang belum original idea ya, selain dari mungkin yang saya bolehkan itu adalah contoh-contoh. Tapi itu menurut saya sudah bagus, at least kalian sudah banyak berdiskusi, at least kita sudah mulai untuk banyak berdiskusi, karena dengan persyaratan itu kalian harus selesaikan untuk mengerjakan exercise-nya. Jadi saya harap pembahasannya tidak hanya kalian untuk memenuhi persyaratan, which is 1 kali posting topik discussion dan 5 kali reply. Kalian boleh sebanyak-banyaknya, karena nanti pada saat untuk penilaian discussion itu akan saya masukkan nilai partisipasi. Semakin banyak kalian reply punya teman kalian, atau mungkin kalian bisa posting lebih dari 1 post atau lebih dari 1 topik discussion, yang bisa kalian lakukan itu juga boleh, silahkan. Kalaupun mungkin saya tidak bisa reply semua, saya mohon maaf, saya tidak bisa reply semua topik discussionnya, tapi saya baca.
Saya tetap baca topik discussion yang kalian sudah tulis, juga reply yang kalian bahas. Ada yang sudah sangat bagus dan related memang dengan topik discussion yang dibahas awal, tapi ada juga yang kok tidak nyambung gitu dengan apa topik discussion temannya yang ada di atas. Tapi it's a start, and it's very good. Saya mau kalian tetap menjalankan topik discussion itu. Semakin sering kita topik discussion juga semakin baik. Nanti untuk selanjutnya kita lihat bagaimana perkembangannya untuk untuk mid test dan setelah mid testnya. Oke, jadi untuk minggu ini seperti biasa, selamat mengerjakan tugas dan saya harap kalian semua sehat-sehat bersama keluarga. Oke, thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.